Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Hakim, asalnya dari kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil studi kasus laporan value engineering gedung kantor perusahaan. Yang pertama ada ringkasan eksekutif. Fasilitas kantor pusat komersial ini terdiri dari sekitar 800.000 SF atau square feet luasnya, dengan 3 tingkat parkir bawah tanah, 3 tingkat toko, lantai mezzin untuk restoran, dan 2 menara perkantoran dengan 17 lantai. Desainnya berada di fase pengembangan 60%. Pada tahap perkiraan biaya konstruksi sekitar $71 juta. Kemudian kendala dari pembangunan ini adalah untuk mempertahankan citra arsitektur dari bangunan tersebut. Ada 4 tim yang melakukan penelitian, yaitu arsitektur, struktural, tim mekanik, dan listrik. Anggota tim diambil dari kantor perusahaan value engineering, desainer, dan pemiliknya. Selanjutnya ada ringkasan hasil. Tim value engineering menghasilkan 130 ide untuk meningkatkan nilai dari proyek tersebut. Nah, dari ide-ide tersebut, 50 proposal ditulis untuk direkomendasikan penghematan biaya awal dan tercapai sebesar $1,45 juta. Jika semua proposal ini terlaksana, maka akan menghasilkan penghematan tahunan biaya operasi dan pemeliharaan sebanyak $500.000 per tahunnya. Kemudian ada ringkasan rekomendasi pokok. Nah, dari tim arsitektur, ada 16 proposal yang dihasilkan, dengan batasan tidak ada fitur atau konsep arsitektur yang akan disentuh atau dirubah. Nah, area utama yang terisolasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menghentikan lift di lantai dasar atas, menambahkan hydraulic lift untuk basement, dan menghentikan satu bank lift di setiap menara di lantai 16. Hal ini dapat menghemat sekitar $1,33 juta dan meningkatkan layanan lift. Selanjutnya menghilangkan eskalator dan tangga di bagian utara sampai kantor baru diusulkan kembali. Hal ini menghemat $750.000. Kemudian yang ketiga ada menggunakan dinding penthouse yang lebih murah dan modifikasi dinding, merelokasi dan menghilangkan satu set tangga luar ke ruang basement yang tidak diperlukan, dan menggunakan kategori bahan yang lebih rendah namun masih memenuhi persyaratan pemilik. Total penghematan yang bisa diperoleh sebesar $1,43 juta. Kemudian mengurangi ruang lobi di setiap lantai dan mengganti area tersebut menjadi area yang dapat disewakan. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan sekitar $70.000 per tahun. Kemudian dari tim struktural menghasilkan 9 proposal dasar dan opsional yang akan dikembangkan. Item utamanya sebagai berikut. Yang pertama, mempertimbangkan lantai precast hollow core untuk lantai basement dan di bagian menara. Hal ini dapat menghemat biaya sekitar $1,44 juta. Kemudian menghapus lantai basement keempat dan kelima yang digunakan untuk tempat tangki penyimpanan. Hal ini menghemat biaya hingga $530.000. Yang ketiga, memodifikasi desain lempeng lantai menggunakan lempeng dan balok dua arah, penghematan sebesar $800.000. Kemudian dari tim mekanik ada 17 proposal mekanikal dasar dan opsional yang dikembangkan. Item utamanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghilangkan penthouse di tingkat 2 dengan merelokasi tangki air di atap dan bersamaan dengan penghapusan ruang bawah tanah tingkat 4 dan 5. Hal tersebut menghemat biaya hingga $1 juta. Kemudian mengubah sistem penyimpanan energi termal atau TES dengan merelokasi tangki di lantai basement 1-3 dan relokasi ruang pompa ke ruang basement level 1. Penghematan biayanya sebesar $450.000. Kemudian meningkatkan cakupan kotak volume udara variabel. Cakupan saat ini dari 270 SF per kotak terlalu mahal dan harus ditinjau mengingat potensi penghematan $370.000 ditambah penghematan pemeliharaan $25.000 per tahunnya. Kemudian menggunakan lift trougher untuk distribusi sebagai pengganti diffuser linear yang akan menghasilkan sistem yang lebih fleksibel untuk tata letak penyewa dan menghemat sekitar $265.000. Lalu ada 3 saran tambahan yang kontroversial untuk value proyek tersebut.
Yang pertama adalah menghapus pengukuran dan menggunakan biaya proporsional ke penyewa. Kemudian menggunakan Azure dalam menentukan kriteria suhu 78 derajat Fahrenheit untuk musim panas dan 68 derajat Fahrenheit untuk musim dingin. Kemudian mempertimbangkan ceiling space. Selanjutnya ada dari tim elektrikal, ada 9 proposal listrik yang dikembangkan. Ide-ide utama tersebut adalah mengkonfigurasi ulang listrik menggunakan bus tegangan tinggi ke penthouse dan merelokasi transformer ke berbagai lantai. Hal ini berpotensi hemat hingga 1,73 dolar. 1,73 juta dolar. Kemudian listrik HVAC menggunakan peralatan 380 volt daripada peralatan 240 volt, serta menggunakan permintaan dan faktor muatan yang biasa untuk pembangunan serupa. Penghematannya sekitar 1,3 juta dolar. Kemudian mengurangi muatan pada daya darurat dengan menggunakan pompa api yang digerakkan oleh diesel, mencadangkan perlengkapan pencahayaan darurat yang dioperasikan dengan baterai, dan mengurangi jumlah keadaan darurat. Mengurangi jumlah generator dari 2 masing-masing per menara pada 900 kV ampere menjadi 1 per menara. Generator akan berukuran sekitar 1000 kV ampere untuk memenuhi persyaratan daya perusahaan. Penghematannya bisa sekitar 650.000 dolar. Kemudian membuat sejumlah perubahan pencahayaan dinding, seperti menghapus emphasis lighting untuk bagian dalam dinding eksterior di area kantor. Perubahan dari penggunaan parabola menjadi perlengkapan kantor yang lebih murah dan memuaskan. Dan konfigurasi ulang sistem yang dipilih. Penghematan hingga biaya awalnya sebesar 350.000 dolar dan 20.000 dolar untuk biaya tahunannya. Kemudian ada laporan biayanya. Selama fase awal workshop, pekerjaan EE ditinjau oleh tim value engineering dan sejumlah pertanyaan biaya yang dihasilkan. Tim value engineering dan perwakilan AE duduk dan menyetujui perkiraan dasar baru sebesar 70.634.000 dolar untuk bangunan. Satu-satunya poin yang dimaksud adalah area bangunan sekitar 35.000 square feet dari area kotor ekstra yang dihitung oleh tim value engineering. Hal tersebut dianggap oleh tim AE tidak signifikan pada fase desain ini. Kesimpulan yang dapat diambil, ada sekitar 50 ide yang bila diimplementasikan seluruhnya akan menghemat sekitar 12,5 dolar. 12,5 juta dolar. Normalnya tidak semua ide dapat diimplementasikan, namun hasil dari workshop ini terbukti tidak hanya mengurangi biaya awal, tapi berpengaruh tindak lanjut kepemilikan dalam kisaran 265.000 per tahunnya. 265.000 dolar per tahunnya. Selanjutnya ada ringkasan hasil bagian keempat. Pada bagian laporan ini merangkum hasil dan rekomendasi untuk penelitian. Ide-ide yang dikembangkan diajukan di sini sebagai rekomendasi untuk penerimaan. Ketika meninjau hasil penelitian, penting untuk meninjau setiap bagian dari rekomendasi berdasarkan manfaatnya sendiri. Seringkali ada kecenderungan untuk mengabaikan rekomendasi karena kekhawatiran tentang satu porsinya. Saat meninjau laporan ini, pertimbangkan area dalam rekomendasi yang dapat diterima dan terapkan bagian-bagian tersebut ke desain akhir. Ya, ada rekomendasi value engineering. Tim value engineering mengembangkan 45 proposal dengan ganti 14,5 juta dolar dalam potensi penghematan biaya awal dan 19,4 juta dalam penghematan biaya siklus hidup yang mewakili penghematan tahunan lanjutan sebesar 500.000 dolar per tahun. Tidak termasuk dalam total ini ada 2 proposal opsional, shell construction dan delete TS system. Nah, proposal untuk menghapus sistem TS dijatuhkan. The shell space disajikan untuk dipertimbangkan, serta 4 proposal struktural alternatif. Selain itu, 30 ide disediakan sebagai saran desain yang mengklarifikasi desain, meningkatkan desain, atau mempengaruhi biaya. Nah, di sini ada gambar dari jumlah proposal yang dilaksanakan. Dari arsitektural ada 16 proposal, dari struktural ada 5 proposal, mekanik ada 15 proposal, elektrikal ada 9 proposal,
Dengan total proposal yang dilakukan ada 45 proposal. Kemudian ada initial saving atau jumlah penghematannya dan life cycle savingnya. Kalau di total semuanya initial savingnya sebesar 14,649,727 dolar dan life cycle savingnya 19.430.617 juta dolar. Nah, ini untuk rincian dari setiap proposalnya. Bisa dibaca di sini ada arsitektural, pada bagian arsitektural ada relokasi basement stair, menghentikan lift lantai UG upper ground, menghapus eskalator dan tangga, kemudian ada juga pembicara info tentang initial saving dan life cycle savingnya juga. Kalau di total initial savingnya 4.025.197 juta dolar dan life cycle savingnya sekitar 6,3 juta dolar. Kemudian ini untuk proposal strukturalnya dan ada optional idenya juga beserta data initial saving dan life cycle savingnya juga. Kemudian ini untuk proposal mekanikalnya sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Di sini ada judul-judul proposalnya, ada initial savingnya, jumlah yang dihemat, dan jumlah penghematan life cycle cost-nya. Kemudian di bawahnya ada totalnya juga. Ada simplify air condition in core of basement level, ada modify PA system, ada simplify air condition and conditioning in WRA of basement level, delete air condition in car park lift lobbies. Kemudian selanjutnya ini masih yang mekanikal tadi. Terus tadi yang delete PA system itu tidak dibatalkan ya, drop. Kemudian ada proposal juga tentang elektrikalnya juga. Kita lanjut. Ada rekomendasi value engineering. Menghentikan lift pada lantai UG. Nah, desain originalnya ini di setiap menara ada 6 lift yang dipakai untuk di lantai basement yang ketiga, tingkat ketiga untuk parkir. Lift yang sama ini digunakan di tempat podium belanja dan menara perkantoran 18 lantai. Kemudian tim value engineering mengajukan desain yang baru untuk memberhentikan lift yang berbeda di kantor pada lantai UG. Menambahkan lift hidrolik seberat 2.500 pon lantai basement di setiap menara. Satu di setiap ujung sisi bank untuk parkiran di antara basement level 3 dan di lantai UG. Kemudian ada diskusinya, menurut proposal laporan konsultan menunjukkan bahwa desain lift saat ini tidak memenuhi persyaratan minimum. Usulan pemisahan fungsi lift dapat meningkatkan pelayanan kepada pengguna menara, perkantoran, dan ke tempat parkir dan penggunaan toko. Hal ini dapat meningkatkan privasi untuk pengguna kantor, karena pembeli tidak dapat melewati lantai UG seperti yang mungkin dilakukan dalam desain aslinya. Kemudian proposal ini meningkatkan aksesibilitas di ruang basement dengan memastikan bahwa semua lift yang melayani tingkat ruang basement dapat diakses, yang tidak terjadi dalam desain saat ini. Penghematan ruang diperbolehkan pada tingkat basement 1-3. Ruang yang dapat dihemat sekitar 100 meter persegi per lantainya. Ruang yang saat ini ditempati oleh lift di lantai LG dapat menjadi lubang lift untuk menara. Proposal ini juga menghilangkan layanan ke level basement 4 dan basement 5. Namun, tidak aman untuk menggabungkan orang dan tangki air di tingkat yang lebih rendah. Diasumsikan bahwa fungsi-fungsi ini akan direlokasi di tempat lain, seperti yang disarankan dalam proposal yang lain. Sebagai hasil dari proposal ini, ruang yang disimpan di sini dapat digunakan untuk asrama kecil yang direlokasi, penyimpanan air, kantor teknik, dan fungsi pendukung lainnya. Pemeliharaan pada bukaan pendaratan lift akan berkurang. Ini diperkirakan bernilai $300 per pembukaan per tahunnya.
Nah, ini detail harga dari yang proposal yang diajukan tadi, yang menghilangkan lift di lantai uji. Yang originalnya, dari desain originalnya itu pengeluarannya 1.558 juta dolar. Kemudian desain yang diajukan itu pengeluarannya sekitar 499.000 dolar. Kemudian penghematan yang dapat terjadi sebesar 1.058.722 dolar. Kemudian annual ONM-nya, Operation and Maintain, ini juga ada 16.800, 16.800, 6.130, 10.670. Kemudian total life cycle saving-nya sebanyak 1.159.257 dolar. Nah, ini untuk detailnya. Detail dari original desainnya ada tower elevator dari lantai uji menuju basement 3, tower elevator lantai basement 4 atau basement 5, kemudian ada shaft wall, lobby finish, lobby door, lobby service. Ini unit ini kayak satuannya, quantity jumlahnya, unit cost harganya, dan ini totalnya. Jadi quantity kali unit cost-nya nanti dapat totalnya, dari total ini dijumlah total yang sebelah sini. Nah, ini nanti kira-kira biaya pengeluarannya. Kemudian untuk bisa dibandingkan original design dan proposed desainnya. Jadi desain original sama desain yang diajukan. Di sini ada tower elevator, basement hydrauliknya, sama ada garage elevator safe wall, tower safe wall-nya. Ini tadi yang satuannya, jumlahnya, harganya nanti dikali di total. Kemudian di total harganya hampir 500.000 dolar. Kemudian ini saving-nya. Jadi ini detail dari gambar yang sebelumnya. Nah, ini untuk seperti denahnya, denah lift di lantai itu. Kita lanjut ke rekomendasi value engineering, konstruksi lantai dengan plat precast hollow core. Untuk desain originalnya, tipe konstruksi lantai untuk seluruh lantai di atas lantai basement level 1 menggunakan tipe cast in place atau CIP dengan slab ukuran 7 cm diletakkan di atas lantai. Kemudian desain yang diajukan menggunakan precast, plat beton prategang hollow core. Penggunaan ini direncanakan untuk setiap area lantai di mana desain lempeng saat ini ditujukan. Plat precast akan setebal 25 cm. Dengan topping slab ukuran 7 cm hollow core planks akan membentang seluas 10 meter. Rentang gelasnya sekitar 9 meter. Antara balok beton CIP yang berjalan ke arah NS, North South. Kemudian untuk diskusinya, desain yang diajukan ini menghasilkan penghematan secara signifikan baik dari segi keuangan maupun waktu. Hotel 21 Story sedang direncanakan dengan penggunaan plat hollow core. Kami telah berunding dengan Direktur Pabrik Precast Lokal mengenai penggunaan dan ketersediaan papan precast hollow core. Selain itu, seorang ahli struktur dalam penggunaan produk precast sangat merekomendasikan penggunaan papan hollow core dari segi ekonomi maupun ketersediaan. Nah, di sini ada penjelasan tentang keuangannya. Untuk desain originalnya itu sekitar 4,2 juta dolar. Untuk desain yang diajukannya sekitar 2,8 juta dolar. Kemudian penghematannya sekitar 1,4 juta dolar. Untuk total life cycle saving-nya bisa mencapai 1,4 juta dolar tadi. Nah, ini untuk detail dari harga-harga yang disebutkan di gambar sebelumnya. Yang didesain original ini ada cast in place slab-nya. Ini satuannya luas. Ini jumlahnya, kuantitinya, ini unit cost-nya. Dikali nanti dapat harga segini. Jadi totalnya bisa sampai sekitar 4,2 juta dolar. Kemudian untuk desain yang diajukan menggunakan hollow core plank. Nah, ini jumlahnya sama, tapi harganya berbeda. Cukup jauh bedanya.
kemudian dikali, jadi totalnya bisa sampai 2,8 juta dolar. Jadi kita bisa menghemat harga sampai menghemat uangnya sampai sekitar 1,4 juta dolar. Kita lanjut ke rekomendasi value engineering yang memodifikasi desain penyimpanan energi termal atau TES tadi. Untuk desain originalnya, sistem penyimpanan energi termal terdiri dari 4 tangki sebesar 690 meter kubik yang melekat pada 2 pendingin seberat 214 ton. Kemudian pendingin bekerja sekitar 100% selama jam kerja dan menyimpan energi yang digunakan, air dingin, untuk periode puncak dan untuk periode penggunaan darurat. Kemudian desain yang diajukan, tim value engineering mengajukan untuk menghilangkan basement level 4 dan 5 dan merelokasi ruang pompa ke basement level 1. Hal ini dapat dilakukan bila lift pada lantai ground diberhentikan. Tadi yang laporan yang pertama yang ada detailnya itu yang menghilangkan lift. Nah, ini berkesinambungan. Kemudian untuk diskusinya, alternatif ini membutuhkan dana sekitar 124.000 dolar untuk membuat tangki dan dampak dari sewa yang berkurang karena memindahkan ruang pompa dari lantai 1 ke basement. Nah, di sini ada perhitungannya, area tangki yang terlibat 7 dikali 36 dikali 3. Ada areanya yang terlibat 756 meter. Biaya sewa yang hilang per tahunnya, ini maksudnya meter persegi ya. Biaya sewa hilang per tahunnya itu 30.150 dolar per area tangki dikali 2 area tangki. Bisa sebesar 60.300 dolar per tahunnya. Proposal ini sekarang menunjukkan peningkatan laba atas investasi sebesar 48,4%, di atas desain asli sebesar 21,3%. Perbedaannya 20% lebih. Catatannya, proposal ini harus dievaluasi untuk kedalaman tangki 10,6 meter dengan 12 meter yang ideal. Relokasi ruang pompa TES dan penggunaan 1 riser per menara. Lanjut, ini ada penjelasan tentang harganya. Ya, untuk desain originalnya ini pengeluarannya sebesar 2.466.700 dolar. Habis itu desain yang diajukannya sekitar 2 juta dolar. Kemudian kita bisa menghemat sebesar 454.67.000 dolar. Ini ada biaya operasional sama maintain-nya. Jadi kalau di total life cycle saving kita bisa sampai di 975.000 dolar. Nah, ini untuk gambar detailnya. Dari gambar-gambar tangki-tangki tadi. Selanjutnya ada rekomendasi value engineering yang membahas tentang konfigurasi ulang distribusi listrik. Pada desain original, sistem yang ada saat ini menggunakan pengumpan bertegangan 138 kV dari ruang perusahaan daya lokal yang terhubung ke switchgear 18,8 kV dengan 4 transformator 2000 kV ampere untuk menurunkan tegangan ke 220 volt. Di setiap transformator terhubung ke switchboard atau MSB untuk memuat HVAC dan daya umum. Dari setiap MSB, satu set saluran bus mendistribusikan muatan panel lantai bangunan dan papan distribusi. Papan bawah tanah terhubung dengan kabel dan setiap transformator dianggap sebagai unit yang terpisah dan tidak dapat mendukung satu sama lain. Jika terjadi kegagalan, daya umum MSB terhubung melalui saklar transfer otomatis atau ATS untuk memisahkan generator darurat untuk setiap menara dan tidak ada konektor bus yang ada di antara menara untuk pengguna darurat. Nah, ini lanjutannya masih ada di desain original. Sistem saluran bus terdiri dari 2.500 ampere terhubung dengan setiap MSB untuk daya umum. 4.000 ampere
terhubung ke HVAC MSB, dan 3000 ampere terhubung ke setiap MSB untuk umum ke setiap switchboard darurat. Setiap panel diukur, totalnya ada 418 panel. Semua panel pencahayaan memiliki 48 tiang. Muatan yang diasumsikan untuk ruang toko di masa mendatang menghasilkan sekitar 70 mm persegi kabel. Tidak ada permintaan atau faktor keragaman yang digunakan untuk desain reserve. Pemutusan arus utama atau MCB untuk memastikan MSB adalah 5000 ampere, yang merupakan ukuran langka dan dihubungkan oleh saluran bus 5000 ampere yang diproduksi khusus. Kemudian desain yang diajukan menghilangkan sistem saluran bus, merelokasi trafo di lantai bangunan atau transformator tadi, mengurangi ukuran peralatan yang menggunakan 380 volt untuk HVAC, menggunakan lebih dari 2 transformator untuk mendistribusikan daya umum dengan sekunder sebesar 220 volt, menyambungkan semua transformator dengan kabel loop 13,8 kV. Loop dapat dicapai di seberang jembatan lantai 17. Transformator harus sesuai seperti berikut. 2EE 2000 kV untuk HVAC yang terletak di ruang atap. 1EE 1000 kV untuk daya darurat. 2EE 500 kV untuk lantai basement 5 sampai lantai 2 di 220 volt. 2EE 300 kV di lantai 6. 2EE 300 kV di lantai 14 di 220 volt. 2EE 300 kV untuk lift di 380 volt. Kita gunakan kabel 3 kali 150 mm 13,8 kV untuk loop. Konfigurasi ulang switchgear 13,8 kV untuk menyertakan 1 masuk dan 2 keluar untuk kabel loop 13,8 kV. Nah, ini ada mengenai yang keuangan biaya yang keluar dari proposal yang diajukan tadi. Untuk desain originalnya pengeluarannya sekitar 2,4 juta dolar. Untuk desain yang diajukan sekitar 2 juta dolar dan savingnya bisa 454,67 ribu dolar. Habis itu di sebelah kanannya ada annual O&M, operation and maintenance-nya. Untuk yang desain original 237.860 ribu dolar. Untuk yang desain yang diajukannya ada 182.660 ribu dolar dan savingnya itu 55.200 dolar. Jadi total life cycle savingnya bisa sampai 975.000 dolar. Lalu ada desain yang diajukan lanjutan, masih pada proposal yang sama, merujuk pada sketsa yang terlampir untuk detail tambahan dari sistem yang diusulkan, menggunakan kabel di saluran dari papan transformator ke setiap panel, mengkonfigurasi ulang seluruh panel untuk muatan yang diantisipasi dan jumlah tiang yang diperlukan. Untuk diskusinya, pada sistem seperti yang dirancang membutuhkan biaya yang sangat mahal, tanpa fleksibilitas untuk mentransfer daya dari satu menara ke menara lainnya. Penggunaan saluran bus membutuhkan biaya perawatan yang lebih banyak daripada kabel. Di sistem yang diusulkan sudah fleksibel dan biaya awalnya lebih murah. Proposal ini membutuhkan ruang di lantai yang direkomendasikan dengan 2 ruang di setiap menara pada setiap lantai. Ini dapat dicapai tanpa biaya tambahan kecuali untuk poros kabel tegangan tinggi. Transformer yang terletak di lantai juga akan meningkatkan kinerja sistem. Sistem yang diusulkan harus menggunakan bahan standar untuk memaksimalkan persaingan dan menghilangkan penggunaan produsen khusus untuk peralatan yang dirancang. Proposal ini meminimalkan penggunaan pemutusan arus yang mahal. Pemeliharaan dan operasional tahunan diperkirakan 1% dari biaya awalnya. Nah, ini ada desain dari tadi konfigurasi ulang listrik. Ini dari desain yang diajukannya.
Ini yang tower yang north, utara, tower yang south, selatan. Ini kabel-kabelnya. Ini lanjut, ini alternatif yang tadi alternatif yang kedua, ini alternatif yang pertama. Habis ini distribusi lantainya, yang ini. Sampai lantai 6. Ini detail dari peralatan-peralatan yang dibutuhkan, yang dari item-item yang nanti. Di sini ada detail item-item yang digunakan. Di sini satuannya. Habis ini kuantitinya. Habis ini harga per kuantitinya. Di sini totalnya, quantity dikali unit cost-nya. Jadi ini detail dari biaya yang akan dikeluarkan. Nah, ini yang original desainnya, detail original desainnya. Nah, ini detail untuk yang desain yang diajukan dari tim electrical. Ini juga masih sama, cost proposed design. Oke, cukup sekian dari presentasi saya mengenai laporan dari studi kasus yang pertama. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.